semuanya, hari ini kita akan belajar tentang notasi balok dan penulisan notasi balok. Sebelumnya kalian harus tahu bentuk-bentuk notasi balok dan nilai-nilai ketukan pada notasi balok. Oke, kita belajar dari yang pertama. Ada notasi balok berbentuk bulat penuh bernilai 4 ketuk. Kemudian ada yang berbentuk bulat, kemudian ada garisnya bernilai 2 ketuk. Kemudian ada yang berbentuk bulat berwarna hitam, ada garisnya bernilai 1 ketuk. Kemudian ada yang bulat, ada garis dan ada lengkungnya, kita sebut saja ini bendera, bernilai setengah ketuk. Kemudian ada yang bulat hitam, ada garisnya dan ada 2 bendera bernilai 1/4 ketuk. Ketika notasi balok ini mendapatkan tambahan titik, maka nilai titik itu adalah setengah dari notasi di depannya. Misalkan 4 ketuk mendapatkan tambahan titik, berarti 4 ketuk ditambah setengah dari 4, 2 ketuk. Berarti nilai notasi balok ini adalah 6 ketuk. Berlaku untuk notasi-notasi di bawahnya. Misalnya ini 2 ketuk mendapat tambahan titik, berarti 2 ditambah setengah dari 2 yaitu 1 ketuk menjadi 3 ketuk. Nah, seperti itu seterusnya. Selanjutnya kita belajar tentang penulisan notasi balok pada tanda kunci G. Nah, tanda kunci G bentuknya seperti ini. Ini biasa digunakan untuk partitur vokal dan partitur gitar. Kemudian digunakan juga untuk tangan kanan piano atau keyboard. Notasi balok ini dituliskan pada garis para nada. Nah, garisnya ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk mempermudah kita sebut ini garis, kemudian yang tengah-tengah adalah spasi. Oke, garis, spasi, garis, spasi. Oke, selanjutnya kita belajar tentang letak notasi balok dari nada C. Nah, nada C ini adanya di luar garis para nada. Di sini ada garis bantu kecil untuk membantu penulisan notnya. Jadi apabila notasi ini sudah melewati garis para nada, harus ada garis bantu-bantu yang pendek untuk membantu penulisan notasinya. Nah, nada C ini di notasi angka biasa dituliskan dengan angka 1 dan disebut dengan nada Do, karena ini ada di tangga nada natural Do sama dengan C. Selanjutnya ada nada D. Nah, nada D ini tidak ada garis bantunya karena dia menempel di bawah garis pertama. Jadi tidak perlu dikasih garis bantu, kecuali untuk nada C ke bawah turun. Nah, itu perlu ada garis bantu tambahan. Nada D ini biasa disebut dengan Re atau kalau di not angka dituliskan dengan angka 2. Selanjutnya ada nada E. Letaknya ada di garis pertama, ada di tengah-tengahnya. Nah, nada E ini di not angka dituliskan dengan angka 3 dan biasa disebut dengan nada Mi di tangga nada Do sama dengan C. Selanjutnya, nada F naik dari nada E tadi ada di spasi pertama. Nah, di not angka nada F dituliskan dengan angka 4 dan biasanya disebut dengan nada Fa. Selanjutnya, nada G ada di garis kedua di atasnya F tadi. Di notasi angka biasa ditulis dengan angka 5 dan biasa disebut dengan nada Sol. Jadi urutannya spasi, garis, spasi, garis atau garis, spasi, garis, spasi. Urutannya naiknya seperti itu. Selanjutnya, nada A ada di atasnya G tadi, dia ada di spasi kedua. Nada A biasa ditulis dengan notasi angka 6 dan biasa disebut dengan nada La. Selanjutnya, nada B ada di garis ketiga, biasa ditulis dengan angka 7 dan disebut nada Si. Sekali lagi, ini semua masih di tangga nada Do sama dengan C. Selanjutnya kembali lagi ke nada C, tapi nada C ini lebih tinggi dari C yang tadi di garis bantu pertama. Jadi untuk penulisannya supaya berbeda dituliskan dengan angka 1 kemudian ada titik di atasnya. Nah, biasanya disebut dengan nada Do tinggi.
Nah, nanti kembali lagi dari C, berurut lagi naik ke D, ada di garis keempat. Selanjutnya ke E tinggi, ada di spasi keempat. Selanjutnya ada F tinggi, kemudian G tinggi di atasnya. Kemudian nanti tulis garis bantu kecil, ada A tinggi, dan seterusnya berurutan seperti itu, baik naik maupun turun. Nah, berikut ini adalah contoh penulisan secara berurutan dari nada C di tengah garis, kemudian D di atas garis, kemudian nada E ada di tengah garis lagi, nada F di atas garis, nada G di tengah garis lagi, selanjutnya nada A, B, C. Jika teruskan kembali ke D, E, jadi urutannya adalah C, D, E, F, G, A, B, kembali ke C lagi. Cuma nadanya kalau ke atas lebih tinggi, kalau ke bawah berarti lebih rendah. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.